warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brilliance, kembali lagi di podcast Brilliant. Podcastnya Semansa Family. Brilliance gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan juga tetap semangat belajar ya. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kira-kira siapa tuh? Nah, sebagai awal dari podcast kita ini, kayaknya kita akan perkenalan dulu kali ya sama bintang tamu dari podcast Brilliant kali ini. Hai semuanya, perkenalkan saya Wahid Nur Latifah. Saya guru informatika yang sekarang ini jadi mapel terfavorit. Wih, terfavorit gak Bu ya? Iya. Berarti peminatnya itu banyak gitu ya untuk di banyak siswa. dan kuotanya sedikit gitu. Oh, iya, karena gurunya betul. cuma 2, tapi nggak apa-apa Oh iya. gitu. Saya dulu waktu awal-awal yang kelas 10 itu kan kita juga diajarkan tentang mata mapel peminatan. Iya. Nah, di situ teman-teman saya itu emang banyak banget yang berminat sama mapel yang satu ini nih. Kayak mereka tuh menganggap informatika tuh di zaman sekarang tuh emang penting banget kayaknya ya Bu ya. Iya, sangat penting banget. Apalagi sekarang ini kan kita memasuki di industri era industri 5.0. Yes. Ya, jadinya di mana di zaman itu yaitu semuanya serba Digital. otomatis, Oh, iya, digital. iya. AI sangat di kehidupan sehari-hari Sangat itu kayak sangat berperan sudah gitu ya? berperan banget. Oh, iya, iya, gitu. Tapi sebelumnya AI itu bukannya artificial intelligence gitu. Ya, betul sekali Mbak Nadia. Kecerdasan buatan nih. Apa sih Bu sebenarnya AI itu dan apa ya kayak kenapa AI ini tuh di tahun ini itu tuh sangat-sangat berperan sekali dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu. Ya, benar Mbak Nadia. AI itu sebenarnya kita itu sebelumnya Bu Guru mau tanya, saya mau tanya dulu sama Mbak Nadia. Yeah. Ketika Mbak Nadia mendengar kata AI, apa yang terbesit di pikirannya Mbak Nadia? Kayak apa ya, sebuah sistem kayak itu tuh kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau tapi secara otomatis gitu. Jadi kayak mau bikin apa itu tinggal ngetik aja di web kayak gitu-gitu. Robot bukan? Iya, Ya, semacam kayak robot gitu ya. Maksudnya saya ringkes dari apa yang Mbak Nadia sampaikan itu seperti robot. Kebanyakan orang itu AI itu pasti ketika mendengar AI itu pasti mikirnya robot. Ya, Robot yang bisa mengerjakan seperti apa yang telah dikerjakan manusia. Begitu, ya enggak? Yang kita perintahkan Iya, gitu ya. iya benar. Kemudian tadi apa? AI itu adalah sebuah robot yang berarti kita ngasih komen atau perintah gitu sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka mau sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya benar. Pada awal-awal itu AI itu sebenarnya dibuat itu hanya untuk berpikir seperti layaknya manusia. Tapi semakin perkembangan zaman, AI itu diminta bekerja seperti manusia, layaknya manusia yang dapat berpikir secara rasional, secara logis. Jadi tanpa kita sadari pun, kita pun juga sering menggunakannya. Apa aja yang sering kita gunakan di AI itu? Seperti Google Map. Oh, itu Pasti pakai kan iya, Google Map. Betul banget nih, Bu. Pernah nggak Mbak Nadia itu mikir Google Map itu kok iso ya gitu ya? Iya, betul. Dari Iya. Contohnya aja Mbak Nadia dari rumah ke Semansa itu pengen jarak yang paling tercepat. Iya, betul. Jarak yang paling terdekat. Lewat mana? Nah, itu kan secara nggak langsung kan AI itu bekerja seperti secara logis. Nah, diperlihatkan. Selain Google Map yang sering kita gunakan, AI yang sering kita gunakan itu yaitu game. Oh, iya. Di game betul. itu banyak sekali AI. Contohnya ketika kita ngegame kita ngegame itu musuh kita kok ketemu sama kita dan mereka itu bisa mencari kita, bahkan kadang kalau bisa menembak, bisa melawan kita secara seolah-olah musuh kita itu adalah manusia gitu enggak ya? Iya, Ya enggak sih kalau tingkah lakunya manusia gitu. iya, jadinya dibuat
seperti halnya manusia. Oh gitu. Gitu di kelas 3, di kelas itu juga kita di informatika kita di kelas 12 itu kita juga sudah mulai ke Internet of Things, di mana di situ kita akan secara nggak langsung kita akan belajar membuat suatu smart home secara otomatis. Oh, kayak lampu gitu. yang otomatis gitu. Ya, kalau di drakor-drakor gitu. Iya, betul. Kalau kita ada tamu yang masuk, lampunya sudah nyala sendiri. Kemudian ada vacuum cleaner, ada tapi kalau di informatika kita smart home seperti gerbang yang bisa buka sendiri. Jadi kita kalau masuk selain itu handphone kita pasti ada yang Android kita yang ketika bisa membuka itu apabila sudah mensensor wajah kita. Oh iya, Face atau ID. iya Face ID, betul betul, sekali. Betul. Atau pakai sidik jari itu juga iya. AI. Oh, jadi tanpa kita sendiri kita sudah banyak banget berperan iya, gitu ya Bu ya. Dan terkadang kita itu kalau nggak pakai itu rasanya nggak bisa, Nggak bisa gitu ya. iya. Jadi kalau dulu saya itu belajar itu pakai buku yang tebel-tebel. Sekarang cukup gitu. googling. Ya, betul. Ya nggak sih? Berarti kan AI ini sangat-sangat berpengaruh juga dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Memudahkan pekerjaan sehari-hari gitu. Nah, berarti penting nggak sih menurut Bu Wahid kalau anak muda zaman sekarang itu istilahnya melek teknologi gitu Bu? Penting banget Ya. Sangat penting banget. Karena apa? Kalau nggak mengejar ke perkembangan zaman ini, kamu akan tertinggal. Ya kan? Kalau kita tertinggal otomatis kita nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Karena ada AI ini kan banyak sekali pekerjaan, termasuk dampak negatifnya ya. Salah satu dampak negatifnya adalah beberapa pekerjaan yang sudah hilang. Ya enggak? Dan digantikan oleh AI ini. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Susah beradaptasi. Makanya kita itu harus berkolaborasi. Kita hanya ingin menjadi penonton atau pelaku. Keren banget iya. Nah, ingat, pengen jadi penonton atau pelaku. Belibet ya. Pengen jadi penonton atau pelaku. Iya. Bagus banget quotes-nya dari Bu Wahid ini, brilliance. Nah, berarti kan tadi sudah disinggung mengenai beberapa lapangan pekerjaan itu tuh memang bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan ini gitu. Nah, itu menurut Bu Wahid sendiri gimana sih Bu tanggapan, atau mungkin Bu Wahid bisa ngasih solusi nih untuk kita sebagai anak muda zaman sekarang merasa beberapa pekerjaan itu tergantikan oleh AI atau artificial intelligence ini Bu? Nah, di AI itu sendiri meskipun sudah begitu banyak pekerjaan yang menggunakan AI, tapi kan di AI itu kelemahannya adalah tidak bisa menciptakan ide. Oh iya, nggak bisa menciptakan ide. Yang bisa menciptakan ide siapa? Ya, kita. Ya, makanya betul. dari itu kita harus berpikir kreatif, lebih beretikanya, lebih beradaptasi, berbudi pekerti. Nah kayak gitu. Kreativitas, kemudian ide-ide yang lebih kekinian ya, betul. Itu harus kita asah. Karena apa? Sebenarnya otak kita itu kalau semakin tidak kita asah, maka dia akan udah gitu aja, cari aman manut gitu aja. Iya. Tapi kalau semakin kita asah, kita merasa tertantang. Itu teman kita kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Contohnya aja ya, sekarang kalau kita jualan offline, kira-kira sama yang jualan online, laris yang mana sekarang? Jualan yang online sih Bu. Soalnya kan kayak gampang, terus juga kalau offline tuh kan kita perlu kios, terus perlu segala macam yang ribet gitu. Dan modalnya pun pasti lebih besar yang betul. Beli kios ya. Tanah kan juga sekarang mahal. Tapi kalau kita berjualan secara online, meskipun rumah kita blusok itu nggak masalah. Yang penting ada sinyalnya, nggak sih? Nah, itu makanya kalau kita tidak segera beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, nah itu sangat ketinggalan banget. Dan ya kita nggak bisa, karena kebutuhan yang sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan masyarakat itu adalah kita nggak kemana-mana tapi kita dapat apa-apa. Keren. Berarti
anak muda zaman sekarang itu penting banget ya Bu untuk sangat mengetahui penting gitu. sekali. Iya, iya. Berarti menurut Bu Wahid sendiri kehidupan zaman sekarang nih Bu, ini kan sangat bergantung sama AI nih. Nah, gimana sih Bu tanggapannya Bu Wahid itu tentang anak-anak zaman sekarang tuh yang merasa kayak menggampangkan pekerjaan karena udah ada AI-nya itu. Iya, menggampangkan itu ya. Iya. Ya benar banget. Jadi nanti seperti aja ya kita dapat soal gitu ya. Iya. Kita Google gitu. chat gampang. GPT aja ya enggak sih? Betul. Kita chat GPT Iya. aja. Tapi itu kan menurut yang sebenarnya kan jawaban yang dari yang kita buat sendiri itu ada rasanya. Ya enggak sih? Iya. Sedangkan AI tidak bisa itu. AI itu untuk sekarang ini belum sampai ke ranah bisa merasakan. Oh iya. Tapi nggak tahu nih kalau 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan ya. Karena dulu aja orang seperti ini tuh hanya hayalan. Oh iya. Pernah nggak Mbak nonton Doraemon? Iya. Itu kan juga robot. Iya, Robot betul. katanya sih robot abad 21 ya, tapi kita sudah terlewat itu. Robot ketika Doraemon itu kan dia sudah bisa merasakan, ya enggak sih? Iya, betul. Cepat atau lambat mungkin juga akan terjadi, Bisa bisa terjadi. ada inovasi Iya, gitu ya. sekarang aja sudah ada robot yang bekerja secara logis. Apalagi nanti, ya enggak? Mungkin siapa tahu ke depannya Ya, bakal generasi emas ini nih, generasi emas ini. Siapa tahu nanti ada robot yang, dan itu sangat menurut saya sangat agak berbahaya juga ya, iya, betul. Kalau bisa sampai merasakan gitu. sampai merasakan gitu kan, akhirnya kan manusia jadi mungkin bisa menggantikan manusia, dan manusia betul juga. lah bagaimana cara mengatasinya? Yaitulah kita harus selalu berpikir kritis, ya kan? Jadi mereka itu kan diciptakan oleh kita, masa kita kalah sama mereka? Nah gitu. Dan itu pasti ada kelemahannya. Setiap sistem itu pasti ada kelemahannya. Gitu. Jadinya jangan insecure meskipun ada AI. Kemudian kalaupun suatu penilaian atau apapun itu, meskipun kita terlalu menggampangkan ya, kita pakai AI aja yang mengoreksi. Contohnya Mbak, kamu dapat soal kemudian mengerjakan dari ChatGPT. Gitu, kemudian saya yang membaca. Kalau dalam satu kelas itu ada 5 orang yang mengerjakan dan menggunakan ChatGPT, kira-kira sama nggak? Ya kan sama kan jawabannya udah kelihatan kan ya. Nah, tapi kalau secara real dari ide kamu pasti banyak orang yang berbeda. Itulah kekuasaan ilahi. Berarti lebih baik kita tuh jawab soal tuh pakai pemikiran kita sendiri ya Bu ya? Sepahaman kita sendiri. Iya betul. Melatih juga kita untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menjawab soal gitu. Jadi kan nanti kalau kamu sudah terbiasa dengan berpikir kritis, kreatif gitu kan, kebiasaannya akhirnya apa? Kamu melihat ada peluang nih. Wah, ini di masyarakat apa ini? Ternyata kamu bisa menganalisis, kemudian ada peluang, dan akhirnya apa? Kamu bisa membuat lapangan pekerjaan. Jadi gitu. memang harus ya Bu ya. Remaja zaman sekarang tuh dilatih untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Betul. Gitu. Salah satunya lewat bidang pelajaran informatika. Ada, yaitu namanya materinya berpikir komputasi. Oh iya. Di situ ada. Nah, di situ kalian bener-bener didorong atau difasilitasi untuk berpikir kreatif. Ada masalah, kalian bisa menghadapi masalah itu. Jadi banyak ya sekarang yang anak muda kalau ada masalah dikit, males capek kayak itu. Padahal ketika ada masalah itu membuat kita lebih tertantang, lebih tertantang, lebih pintar. Begitu sobat brilian semuanya. Nah, Bu Wahid, kira-kira pesan apa sih yang mau Bu Wahid beri untuk Brilliance terutama dalam penggunaan AI ini Bu? Karena menurut saya AI itu memang memberikan banyak sekali dampak baik, tapi juga ada dampak negatifnya. Iya. Salah satunya kan bikin malas tadi. Iya. Itu kira-kira mau memberi pesan atau motivasi apa nih buat sobat Brilliance di sini? Kalau saya itu ya selalu ketika pembelajaran saya itu selalu menginformasikan ke anak-anak atau memberikan motivasi ke anak-anak. Teknologi itu seperti pisau itu tinggal bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita gunakan buat masak atau kita buat yang lain gitu ya, yang hal negatif. Nah,
kalau hal-hal positif maka yang kita dapatkan juga positif juga. Kalau hal-hal negatif ya menjurus ke nanti dapat kenanya ke undang-undang ITE. Oh iya, betul banget itu. Jadi kalau bersosial media atau apapun gitu harus bijak dalam menggunakan, itu yang terpenting. Dan satu lagi yang tadi saya bilang ya, kalian ingin jadi pelaku atau penonton? Tinggal milih aja nih. Baik, itu kayaknya mungkin cukup sekian podcast kita yang ini memberikan banyak sekali pemikiran baru untuk kita sebagai remaja yang identik dengan apa-apa AI gitu. Terima kasih banyak Bu Wahid untuk ilmu-ilmunya. Sama-sama. Semoga sobat-sobat Brilliance di sana yang nonton ini juga terinspirasi gitu Bu, untuk jadi pelaku atau penonton gitu. Iya. Tapi kita sobat Brilliance di podcast Brilliance selanjutnya. Podcast Brilliant, podcastnya Semansa Semansa Family. Dadah.